Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk pedagang-pedagang kaki lima dan pedagang pasar, juga pedagang yang tergabung di seluruh Indonesia, provinsi dan kabupaten kota. Pada pagi ini saya rencana ingin mengunjungi pasar induk Lambaru, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Pada saat ini saya berada pas di pintu gerbang masuk pasar induk Lambaru. Kalau yang nampak menara masjid yang jauh di sana itu jalur masuk. Kalau kita dari arah Medan, jalur masuknya dari sisi kiri. Jadi di sebelah kiri belok, patokannya di menara masjid lewat simpang 4 Lambaru. Nah, sisi kiri dari sisi sana itu arah dari barat selatan ini. Dari kalau kita arah di Melabuh, maka kita di sebelah kiri juga itu pintu keluar nanti. Nah, semua akan terhubung di sini. Nah, ini pintu masuk utama. Ini pintu masuk utama pasar induk Lambaru, salah satu pusat grosir terbesar di Aceh. Karena kenapa pusat grosir terbesar? Semua barang-barang diimpornya ke sini dan diimpor juga di sini juga. Mari kita lihat. Saya pada pagi ini tepat jam 7 pagi. Jam 7 pagi sebenarnya ini sudah terlambat untuk kita ke sini. Cuma nggak masalah, bisa kita lihat-lihat juga aktivitas. Ini pintu masuk pertama, gerbang utama pasar induk Lambaru. Bisa kita lihat sisi kiri dan sisi kanan adalah pedagang lepas yang mereka cuma mengeluarkan uang kebersihan atau distribusi untuk kebersihan pasar. Nah, ini ada nyak-nyak, kalau kita panggil di sini nyak-nyak atau mbak-mbak. Juga ada bapak-bapak berjualan hasil panen tani di kampung-kampung atau petani-petani yang ada di daerah-daerah. Mereka mengirim ini tempe dan tahu ini. Ini dari sini kalau kita ke sisi kiri, ke sana pasar pisang. Sana pasar pisang. Cuma kita langsung ke lurus saja dulu. Lurus saja. Ini ada musola di sini, juga toiletnya di sebelah kanan. Ini pusat di sisi ini pedagang grosir dan eceran juga tersedia di sini. Nah, ini abang kita lagi susun ikan ini. Untuk tempat parkir pertama, kalau kita masuk di sisi kiri, juga sebelah kiri ini tersusun parkir sepeda motor dan mobil. Sebenarnya motor dan mobil ini kalau kita lihat, kalau sepeda motor dia sudah rapi, kalau mobil nggak gitu rapi. Kalau kita lihat dari sisi negatifnya, tidak cocok parkir mobil di sini di area depan. Jadi mungkin ini sebuah masukan juga untuk pengelola pasar dan pemerintah Kabupaten Aceh Besar, bahwa parkir mobil di area utama ini kurang bagus. Sana kalau ke dalam sana mungkin pasar sayur. Jadi kita mau telusuri pasar aktivitas selanjutnya. Ini pusat grosir bawang, pusat grosir bawang merah dan bawang putih ada di sini, Pak Abang kita. Kalau pusat ini juga salah satu pusat grosir bawang merah. Bawang merah ini bagus-bagus sekali bawangnya. Ini bawang kiriman, Pak ya. Ini semoga pedagang kita dapat barokah dan dagangnya laris semua.
Oke, kita lanjut lagi. Ya, ini sih parkir mobil juga di sisi di depan toko-toko ini. Ini toko-toko ini, di depan toko ini parkir mobil. Untuk mengatur mobil biasanya ada petugas pasar yang memang sudah ditunjuk oleh pengelola pasar untuk mengatur mobil-mobil di sini. Kalau untuk mobil nggak perlu takut untuk macet karena memang ada pengaturnya. Ada pengaturnya. Ini dulu parkirnya. Ini ada bapak. Kalau untuk macet jangan ditakutkan karena memang sudah disusun rapi. Ini juga grosir ikan juga ada di sini dan juga enceran. Kalau kita masuk dari lurus ke sisi kiri, di sisi kiri ini pusat ikan asin, teri juga di sisi kiri ini. Ini ikan-ikan ini juga dikirim dari Medan, dari berbagai macam daerah. Saudara-saudara kita yang ini di sini pusat ini ya pengirimannya. Ini dia nih. Ini ada juga barang yang dari lokal, juga ada semua barang dari lokal, maksudnya barang daerah sendiri. Tapi juga akan ya, tidak kurang juga barang yang dikirim dari Medan dan di luar Aceh maksudnya. Oke, kita lanjut lagi. Di sisi kiri, di saat kita masuk, di sini juga ada pusat grosir Kates, pusat grosir Kates. Nah, ini Kates ini juga dikirim dari daerah-daerah kita, khususnya di Aceh, karena di sini penampungan terbesar untuk pangan. Jadi pengirimannya ini seluruh Aceh. Kalau orang jual bakso juga ada di sana, orang jual bakso, pengiriman bakso juga ada di sana. Sesudah kita sampai di lokasi tengah pertengahan pasar, sesudah melalui area parkir, kita langsung bertemu dengan pedagang sayur, pedagang cabai, pedagang timun ataupun rempah-rempah lainnya. Ini pedagang-pedagang yang ada di area gedung. Sebenarnya mereka pedagang-pedagang ini berjualan. Sedangkan di sisi kanan kita ini adalah pasar ayam. Pasar ayam. Pasar apa? Pisang. Juga pisang terhubung juga di sini. Bisa kita lihat. Ini ya. Ini pisang-pisang ini juga dikirim di daerah-daerah. Oke. Sekarang kita pas berada di pasar pisang. Saya penasaran ingin melihat keadaan pisang, pedagang-pedagang pisang kita di sini nih. Untuk kebutuhan apa aja ada di sini nih. Oke. Kita masuk ke dalam. Petani-petani pisang kita yang ada di daerah-daerah kalau ingin memasok pisang ke pasar induk Lambaru, dipersilakan. Nanti pada video selanjutnya kita akan wawancara dengan toke pisang atau penampung pisang di sini, supaya petani-petani pisang kita yang ada di daerah bisa mengirim pisangnya ke sini dan petani kita bisa makmur lebih bagus. Assalamualaikum Pak, izin. Ini udah masak semua. Biasa kalau bulan puasa ini barang kurang ini, karena permintaan cukup besar kalau bulan Maulid. Ini bapak kita pedagang pisang, juga beliau juga penampung pisang di daerah-daerah. Kita doakan pedagang-pedagang kita yang ada di sini semua dagangannya laris semua,
dan dapat barakah, bisa berbagi dengan saudara-saudara kita yang ada di daerah dan bisa membantu juga saudara-saudara kita yang kurang mampu. Ini bermacam ragam pisang ada di sini. Ini pisang yang diincar untuk gorengan. Kebetulan sekali pagi ini saya jumpa dengan pedagang pisang di kampung. Jadi beliau Wak Nazar itulah beli pisang di sini untuk berjualan lagi di kampung-kampung. Oke. Kita lanjut lagi. Juga terlihat di sini buah kates. Buah kates ini. Terlihat juga buah kates di sini. Kalau di ini juga dikirim di daerah ini. Juga dikirim di daerah. Oke, kita keluar karena pada hari ini kita fokus untuk melihat keadaan pasar di Lambaru. Dan pasar di Lambaru kita tidak melihat kesuksesan di pedagang, tapi kita melihat suasana pedagang di ini di Lambaru. Jadi seperti apa? Inilah keadaannya. Ini ada petugas kita dari Kabupaten Aceh Besar. Beliau menjaga keamanan di sini untuk ketertiban pedagang-pedagang di seputaran ini. Oke, kita dari Info Top 86 terus mengabarkan keadaan pasar Lambaru induk di sini, yang mana grosir terbesar di Aceh. Di sini dikirim semua barang-barang yang ada di sini. Kalau nggak salah saya, ini gedung ini adalah gedung baru. Gedung baru yang belum ada setahun ini. Gedung barunya ini sudah difungsikan. Oke. Cuma karena ini baru gedung baru, di sisi kanan kita masuk, kalau hujan masih becek nih. Masih becek. Masih becek. Jadi karena ini masih baru, jadi masih becek. Sebenarnya di sisi kiri, di samping juga banyak pedagang-pedagang ini sayur-sayuran dan rempah-rempah. Ini kayak sepertinya ada kawan kita di dalam ini. Mau kita intip dulu sebentar. Ini beliau pedagang pisang ini, kalau nggak salah saya di saat saya kuliah beliau sudah di sini. Ini kawan lama saya ini, Pak. Oh, ini saudara kita dari Sigli ini. Dari Jogja. Jadi dulu di saat saya kuliah, kami pernah bermitra dengan beliau. Maka beliau berdagang cukup lama sudah. Oke, semoga lancar dan berkah rezekinya saudara kita ini. Saya harus lanjut lagi. Besok-besok kita ngobrol-ngobrol dengan beliau. Oke. Ini juga ada alpukat di sini. Kalau bulan puasa kemarin alpukat ini meledak harganya ini. Kalau bulan puasa. Assalamualaikum Pak. Nyo tujuan ji supaya orang di daerah ke kalian pujet tak kirim. Lihat tak pula behanam home, ya kan? Habis tanam harus kita kirim. Juga seperti di Langkahan. Langkahan itu produknya kates. Produknya kates dan produknya kelapa. Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara. Juga pisang-pisang seperti ini juga kalau nggak salah daerah Sare juga banyak memasukkan pisang-pisang ke sini. Oke. Saya penasaran di gedung baru ini
gedung baru ini nih. Ini gedung yang baru dibuat ini. Nah, ini luasnya sangat luas ini. Jadi di ujung pun di sana ada kantin di sana, ada kantin. Nah, jadi kita nggak melihat. Ini jagung manis. Jagung mameh ya Pak? Oh, jagung manis. Nah, ini barang dari Aceh ya Pak. Nah, ini barang dari Aceh. Salah satu pedagang kita di Aceh Besar. Semoga sukses selalu. Nah, kalau bagian hobi jengkol juga ada jengkol di sini. Juga jengkol di sini nih. Jengkol. Gimana? Kamu lima Pak Jipi? Belum. Infotop 86. Hah? Abang. Tadi. Mana ya? Namanya. Puronyo. Wawancara ada. Ini pas di depan pasar Gedung Baru. Ini pas di pasar Gedung Baru. Ini Gedung Baru ini. Coba kita lihat seberapa maksimalnya aktivitas di dalam Gedung Baru. Ini pasar Gedung Baru. Nah, ini pasar aktivitas di Gedung Baru. Nah, di Gedung Baru. Salam ile, salam. Oke, ini salah satu kawan kita. Ini di dalam gedung. Assalamualaikum Bapak. Ini kawan kami di saat kami masih berdagang dulu sama jadi restoran Yasubi. Kami dulu sama-sama pedagang sebelum saya gabung di Jejak Kasus. Jadi sebelum saya gabung dengan Infotop 86, saya juga pedagang seperti Bapak ini. Sama Bapak sangat istiqamah. Ini teman. Istiqamah. Jadi karena beliau lagi berdagang, jangan kita ganggu. Ini labu ini labu sunnah. Ini keadaan di dalam pasar Gedung Baru. Ini pasar Gedung Baru yang kalau kita lihat kurang efektif untuk berjualan di dalam Gedung Baru. Kalau kita lihat lebih banyak beraktivitasnya ini gedung baru yang kurang beraktivitas di dalamnya. Nah, Gedung Baru. Kami ingin biar nyampe ke tempat abang juga. Nah, ini abang kita yang jualan di dalam Gedung Baru. Di dalam gedung lebih sepi, lebih kosong. Kenapa kosong ini? Inilah perlu penataan di dalamnya.
Nah, dengan kami ada masuk seperti ini, mungkin menjadi tolak ukur bagi pemerintah Kabupaten Aceh Besar supaya gedung yang udah dibuat menghabiskan biaya besar ini tidak sia-sia. Nah, ini kalau kita lihat pedagang lebih memilih keluar daripada di sini. Padahal di dalam gedung baru ini juga ada glosier bawang merah dan juga bawang putih di sini. Nah, ini untuk beliau ini. Jadi pedagang-pedagang kita yang ada di kampung atau yang ada di kecamatan untuk beli bawang glosir di gedung baru juga ada. Lebih banyak di sini, lebih terjamin. Bahkan tempat pun lebih ini. Cuma sayang ininya. Ayo kita lihat sisi depannya. Nah, ini abang kita pedagang kangkung, katanya pedagang kangkung. Ya, insya Allah pedagang kangkung. Pembeli kangkung, tapi pedagang nggak dagang di sini, dagang di kampung. Nah, harga kangkung hari ini, harga kangkung hari ini 25.000. Dapat 25.000. Ini hasil petani kita di kampung. Nah, beliau berjualan pas di gedung baru yang secara kita lihat kurang efektif. Ini ya. Oke, kita lihat selanjutnya. Ini juga bawang lagi, banyak sekali bawang. Oke. Di dalam gedung baru juga cukup banyak stok bawang untuk ini selanjutnya. Tidak juga mesti harus di luar. Ininya. Jadi untuk pisang terbagi tiga sisi sebenarnya, 3 tumpuk. Juga di tempat yang lama di depan sana ada juga pisang, juga yang pertama kita masuk tadi juga ada pisang. Ini juga ada pisang. Pedagang-pedagang seperti ini nih yang belanja di sini. Nah, untuk keliling-keliling. Oke, kita lihat-lihat lagi seperti mana. Jadi sisi kiri dan kanan untuk gedung baru dia rusak jalannya. Ini adalah kawan kami Bang Awi yang sudah lama sekali juga beliau ini salah satu pengusaha sukses di sini yang peduli kepada anak buahnya. Anak buah beliau sekarang hampir setara dengan beliau. Nah, dipapah. Beliau ini adalah kawan kami. Anak buah beliau sekarang sudah punya lapak sendiri untuk berjualan seperti beliau ini. Semoga mengalir pahala dari hasil pendidikannya. Amin. Bang Awi, izin Bang Awi. Untuk rekan-rekan kita yang ada di kecamatan ingin berbelanja di sini juga bisa ke tempat Bang Awi. Di sini. Kalau pagi di sini penuh sebenarnya, saya udah agak terlambat ke sini. Di sisi kiri ini pasar ikan. Nah, di sisi kiri pasar ikan dan pasar daging. Di sisi kiri pasar ikan dan pasar daging. Nanti kita masuk ke sana, kita lihat-lihat. Oke. Parkir mobil, parkir sepeda motor dan mobil juga ada di sini. Di sini glosir ikan. Nah, di sini glosir ikan. Juga ada pisang. Ada pisang. Ini bapak kita yang pedagang pisang di sini. Pedagang pisang di sini. Pisang ayam. Pisang ayam. Ini pisang gepok. Ini pisang hasil dari
petani kita di Nah, ini Aceh. bagusnya. Nah. Ini pisang gepok Pak ya? Ya, pisang kepon. Kalau pisang seperti ini biasa digunakan untuk apa Pak? Gorengan. Oh iya, berarti kalau untuk gorengan ini pisang gepok ini punya Aceh atau punya Nias Pak? Hah? Ini punya Aceh atau punya Nias? Punya Aceh ini. Oh ini punya Aceh. Nah, jadi Kan dari Indapuri. ini dari Indapuri Kabupaten Aceh Besar. Nah, ini pisang gepok dengan Bapak apa namanya? Kalau Salahuddin. Bapak Salahuddin adalah pedagang pisang di Pasar Induk Lambaru. main dulu sama. Nah, jadi kalau rekan-rekan kita ingin membeli pisang juga boleh ke tempat Pak Udin, pedagang pisang yang tidak jauh dengan gedung baru Pasar Aceh. Makasih banyak Pak ya. Ya. Kami ingin lihat-lihat juga kawasan lain. Makasih banyak. Ada masalah apa saya? Nggak ada masalah. Kami ingin memperlihatkan ke seluruh Indonesia, juga khususnya Provinsi Aceh, yang bahwa Pasar Induk Lambaru ini apa aja boleh dikirim ke sini, bukan? Maksudnya dalam bentuk pertanian. Jadi masyarakat kita yang ada di daerah seputaran untuk berbelanja di sini apa aja ada. Itu juga abang kita yang sudah sangat lama, kawan kita juga yang sudah buka kantin. Ini abang kita pedagang. Dulu beliau juga kami sama-sama berdagang dengan beliau. Assalamualaikum. Ini abang kita. Semoga sukses terus, barakah rezekinya. Amin. Abang, kami izin untuk lihat-lihat pasar glosir ikan. Footop 86. Pas di depan pasar glosir ikan juga ada kantin untuk pedagang-pedagang yang membeli ikan, juga bisa minum-minum dulu di sini sebelum beli ikan. Coba kita lihat di dalam glosir ikannya seperti apa. Itu ada Bang Ahmad. Ada Bang Ahmad juga senior pasar Lambaru. Bang Ahmad. Bang Ahmad. Assalamualaikum. Bang. Ini pasar glosir ikan di Lambaru. Ini juga gedung lama sesudah tsunami, cuma belum ada rehabnya. Masih keadaan seperti ini. Informasi di Infotop 86 kita akan mengambarkan supaya pemerintah di Kabupaten Aceh Besar bisa mengambil sebuah kebijakan baik dalam perbaikan ataupun rehab di gedung ini. Ini seperti ini nih, gedung yang sudah rusak nih. Ini kan udah copot nih. Jadi untuk pengelola dan lainnya itu ini. Karena ini gedung pasar ikan. Jadi kita nggak lama-lama di sini, ingin sekedar melihat ininya. Ini bapak kita yang lagi berjualan ikan. Ini pasar induk Lambaru ini. Inilah pasar induk Lambaru. Ini pasar glosir. Ikan-ikan ini kebanyakan dikirim dari luar daerah, baik dari Aceh dan berbagai kabupaten yang terhubung di Aceh. Juga tidak kalah juga pengiriman dari Sibolga. Juga ini pemasok juga di dalam Lambaru. Ini khusus melayani glosirnya, pengambilan jumlah besar di sini.
Nah, gitu. Telur ayam kampung. Untuk ke parkir kendaraan bermotor juga ada petugas yang diatur oleh pengelola pasar. Jadi untuk macetnya bisa diatasin karena ada petugas yang memang disediakan di sini. Yang tadi pusat glosier ikan, kalau ini tempat encerannya. Untuk tempat enceran ikan, untuk enceran ikannya di sini. Nah, enceran ikan di sini. Ini pasar enceran ikan. Ini pasar enceran ikan di sini. Kalau di sini khusus untuk pembelian ikan yang jumlah sedikit, walaupun mereka boleh beli dengan jumlah banyak. Cuma harga glosier kan lebih beda. Ini ya. Oke, kita lihat lagi ke arah lain. Ininya. Oke. Ikan gabus. Nah, untuk penyediaan ikan gabus juga tersedia di pasar induk Lambaru. Ini Bang Amin. Ini Bang Amin, pedagang sawi. Pedagang sawi, bayam, kangkung. Beliau. Ini gedung lama, tapi tidak begitu lama gedung sesudah tsunami, karena pasar ini dihidupkan kembali sesudah tsunami. Sesudah tsunami dihidupkan kembali. Juga tersedia ada beberapa tempat yang disediakan untuk penggilingan bakso. Penggilingan bakso ini tidak jauh dengan tempat glosier ikan, jadi nama bakso juga ayam-ayam ada di sini nih. Ayam. Oke. Jadi untuk parkir sepeda motor bisa di sisi kanan di depan orang jualan ayam. Ini juga ada petugas parkir juga di sini yang disediakan oleh pihak pasar. Gedung baru dengan gedung lama, kalau kita lihat lebih aktif di gedung lama. Di gedung lama pedagangnya lebih aktif, juga berjualan lebih tertata, lebih teratur. Ini ya. Kami kita ingin melihat-lihat di gedung lama. Ini gedung lama, ada perbedaan sedikit dengan gedung baru dan gedung lama, yang mana di gedung baru penggunaannya itu lebih sedikit daripada gedung lama. Gedung lama lebih produktif, lebih sepi karena pedagangnya tidak berjualan di dalam, mereka keluar. Sedangkan di gedung lama mereka berjualan di dalam, jadi sangat berfungsi, sangat efektif sekali. Ini di depan sekret gedung baru. Ayo kita lihat lagi. Itu juga ada. Izin. Untuk di gedung lama mereka lebih aktif, juga ada terisi, walaupun ini sudah mulai sepi.
Nah, ini kalau ini udah karena sudah pagi sudah habis. Nah, ini abang kita yang berjualan di sini. Ini abang kita jualan di sini. Ini abang kita yang berjualan. Hari ini cuacanya mendung, hujan. Tapi penjualannya laris bang ya. Alhamdulillah orang ramai karena baru selesai lebaran tanggal baru hari ini kan. Orang ramai alhamdulillah. Oh, alhamdulillah. Semoga selalu jadi berkah kan. Alhamdulillah. Makasih ya bang. Kami makasih sudah disiarkan. hari ini ingin lihat-lihat keadaan seluruh pasar Lambaru. Makasih banyak atas waktunya. Siap, sama-sama semoga rezeki selalu ya. Juga tersedia bermacam ragam di sini, ada cabai juga di sini. Ini gedung lama ini. Ini Wak Ali. Ini Wak Ali. Nah, ini pedagang-pedagang senior. Ini pedagang-pedagang senior nih. Pedagang senior. Ini di gedung lama. Nah, kita akan melihat perbedaan antara gedung baru dan gedung lama, semana penggunaan yang maksimalnya supaya bisa tolak ukur kepada Bupati Aceh Besar. Nah, terima kasih banyak. Kita akan lihat lagi ke dalam. Ini Bang Uma, pedagang sukses bayam dan kangkung. PKH nah. Oh PKH Hanam Tume. BNT nah. Oh BNT juga nggak ada. Ini ibu kita yang berjualan di pasar Lambaru. Nah, beliau mencari makan. Nah kata ibu. Ya, nyo supaya Pak Bupati dia nekalan yang bahwa ada salah satu pedagang kita di sini yang mengharap Bapak itu melihatnya. Nah, oke, terima kasih banyak. Semoga Pak Bupatinya mendengar Bu ya. Ini perempuan tangguh. Perempuan tangguh yang luar biasa. Ini di dalam pasar baru. Kita lihat aktivitas yang ada di samping gedung baru. Ini aktivitasnya ini. Nah, ini masih luas ke sana, mungkin waktu yang kita kurang ininya. Nah, jadi kalau kita lihat perbedaannya gedung baru dengan gedung lama, gedung baru ini, gedung lama lebih aktif pedagang berjualan dan pembeli pun cukup aktif. Nah. Juga ada tersedia glosir bawang. Kalau kita lihat kan pembelinya paling ramai di gedung lama dan aktivitas pedagangnya aktif, betul-betul aktif daripada gedung baru. Gedung baru Tolak 36 tolak. Cabe 45 cabe. Ya. Cabe 45. Ya. Itu dia.
super ay, gadis rasa janda, janda rasa gadis. Waduh, waduh. Bang. Aduh. Dalam Anda. Aktivitas di gedung lama lebih aktif daripada gedung baru. Jadi bisa kita lihat sendiri yang mana pedagangnya lebih aktif dan pengunjungnya pun lebih besar daripada gedung baru. Gedung baru itu bisa dikatakan lebih terbengkalai 70% daripada di gedung lama. Ini ya. Pegrek Riberi we. Ngon đây à? Nghe ngon đây à? Ini khusus tempe Sakura. Kami informasikan sedikit, pemilik brand tempe Sakura adalah Bang Jul. Ini Bang Jul. Pemilik brand tempe Sakura adalah Bang Jul. Jadi bagi pelanggan-pelanggan kita ataupun yang tergabung di semua pedagang, pemilik brand tempe Sakura ini adalah orangnya ini. Beliau menyediakan dalam bentuk jumlah besar. Nanti di Maulid ataupun aktivitas keagamaan yang memerlukan jumlah besar bisa menghubungi Bang Jul ini. Yang mau kita kasih tahu di sini adalah pemilik brandnya. Pemilik brand adalah Bang Jul di sini. Kita mau lihat masuk ke dalam. Kita masuk ke dalam untuk melihat perbandingan antara gedung baru dan gedung lama. Gedung baru dan gedung lama. Jadi lebih aktif berjualan di gedung lama. Di gedung lama. Ini ada Pak Tengku ini. Ini adalah pimpin Dewan Guru kita di Aceh Besar, salah satu daerah di Aceh Besar. Beliau tetap istiqomah dalam berdagang. Awak pro dulu, no. Konten.
Ini kakak kita nih, pedagang kelapa. Dari dulu. Nah, pedagang kelapa. Ibu. Ya, abang Nayo. Salah siro pedagang sukses di Lambaru Cafe Aceh Besar. Nah. Cari informasi ya. Dari Infotop 86. Boleh wajar dulu. Tengok. Nah, ini gedung utama dan gedung lama di Pasar Baru, di Pasar Lama Lambaru. Nah, ini sebenarnya gedung lama di sini nih, gedung lamanya, gedung lama. Nah, juga get. Infotop 86. YouTube sama 7. Nah. Ini adalah pedagang jeruk nipis, bawang juga cabai. Ini adalah senior kita di Pasar Induk Lambaru yang bisa kita ambil hikmah dan contoh bahwa berdagang sukses sesuai sunnah, insya Allah mujur dan maju. Semoga sukses terus pedagang kita. Amin. Kan lebih aktif daripada gedung baru. Ini pasar kita semua. YouTube. YouTube Infotop 86. Ayah? Lamin. Nyan, punya hawa bu Siti nyempaknya Tungku Amin. Kami informasikan kepada seluruh pedagang dan siapa saja yang datang ke Lambaru untuk makan bu Siti, untuk makan nasi bebek yang khas Aceh Besar yang dimasak oleh Tungku Amin di warung Bang Janusi. Di sini masakan khas Aceh Besar yang memang dimasak langsung oleh ahlinya. Tapi ini jam segini sudah habis. Kalau menjumpa Bang Amin harus lebih cepat. Oke, kami mau lihat-lihat dulu lagi di tempat lain. Assalamualaikum ayah. Salam. Semoga sehat selalu. Nah, ini juga ada glosier bawang kita di sini. Inilah aktivitas ini ya. Kalau Pak Udin selalu di dalam liputan, Bang Udin. Bang Udin tidak kalah di dalam liputan. Ini gedung lama, gedung utama Pasar Induk Lambaru. Gedung utamanya ini seperti ini. Ini juga lebih aktif. Ini Pasar Induknya, Pasar Induk Lambaru lebih aktif.
Kalau luas, sangat luas sekali. Luas sekali. Nah. Ya murah-murah ya, murah-murah. Murah-murah. Tempat ada. Masa ini tapi janji ini. Ya. Pedagang. Ngori, main lempar-lempar. Mari kita lempar-lempar ini, harus hati-hati nih. Semua kebutuhan yang diperlukan dalam rumah tangga dalam bentuk sembako sangat lengkap tersedia di sini, di Lambaru ini. Bang. Oke, assalamualaikum saudaraku di Palestina. Bang Raji.
Ikutan 7. Untuk pisang Nias yang dikirim dari kawasan Sibolga dan Nias, juga di sini tempat penampungnya. Jadi pedagang-pedagang pisang goreng bisa ambil atau beli pisang gepok untuk pisang Nias. Di sini tersedianya dengan jumlah besar atau jumlah sedikit. Juga menyediakan dengan glosier atau dengan jumlah inceran. Nah, ini khusus pedagang pisang. Ayo kita lewat. Bang Amir. Oke, terima kasih banyak kepada semua rekan-rekan yang terhubung di seluruh Info Top 86 melaporkan dari Pasar Induk Lambaru, Aceh Besar, Provinsi Aceh.